Melanjutkan saudara kita dari kitab
Al-Afiyah halaman 110. Salat gerhana. Salat gerhana matahari atau kusuf-kusuf syam dan gerhana bulan kusuful qamar itu 2 rakaat. Tiap rakaat berdiri 2 kali dan rukuk 2 kali. Bacaan surat dan tasbih lebih dipanjangkan. Salat gerhana tersebut termasuk sunnah. Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yantasifani li mauti ahadu wa la li hayati. Fa idza ra'aytum dzalik fasallu wa da'ullaha ta'ala." Bukhari dan Muslim. Artinya, gerhana matahari dan bulan tidak karena mati atau lahirnya seseorang. Maka apabila kamu mengetahui gerhana, salatlah, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Salat gerhana dikerjakan dengan berdiri membaca Fatihah dan surah, rukuk i'tidal, bangun dari rukuk, kemudian berdiri membaca Fatihah dan surah, lalu sujud. Demikian itu dihitung 1 rakaat. Demikian juga dalam rakaat yang kedua. Jadi tiap rakaat ada 2 berdiri atau membaca Fatihah dan 2 rukuk. Sesudah sholat diteruskan khutbah 2 khutbah dalam gerhana. Khutbah nanti. Khutbah jangan dulu. Sampai mana? Sampai ada 2 tiap rakaat ada 2 berdiri baca Fatihah dan 2 rukuk. Ya. Khutbah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir min babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpah rahmah hidayahnya sehingga malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita mudzakarah kita panduan kitab Kifayatul Akhyar. Faslun wa yusalli li kusufi syamsi wal khusufil qamari. Pasal tentang salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi salat gerhana. Kalau gerhana matahari itu terjadinya siang hari. Kalau gerhana bulan malam. Jika matahari itu kalau terjadi siang pun jadi malam. Yang tepat ya. Yang tepat terjadi gerhana bulan itu gerhana matahari, siang jadi malam. Nah, kemudian salat gerhana matahari dan gerhana bulan rakaat ini dilakukan 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyaman. Setiap rakaatnya 2 kali berdiri. Ya. Yutilu qira'ata fihima, dan bacaannya dipanjangkan. Ya. 2 kali berdiri ya setiap rakaat. Kalau salat biasa itu setiap rakaatnya berdiri berapa kali? Setiap rakaat. Setiap rakaat itu berdirinya sekali, sujud. Saya ulang lagi. Salat maghrib kan 3 rakaat. Tadi itu. Setiap rakaatnya berdiri berapa kali? Berapa kali? Setiap rakaat sekali lah berdirinya. Setiap rakaat 1 Al-Fatihah, berarti berdirinya kali. Nah, sujud
di sini bahwasanya dibilang fi kulli raka'atin qiyaman, setiap rakaat itu berdirinya 2 kali. Ya, kalau salat normal biasa itu setiap rakaat cuma sekali. Yutilul qira'ata fihima, bacaannya dipanjangkan. Ya, surah-surahnya panjang kalau hafal. Kalau tak hafal gimana? Yang hafal saja lah. Ya. Nah, kemudian waruku'ani, kemudian rukuknya pun 2 kali. Kalau berdirinya 2 kali, maka rukuknya 2 kali. Yutilu tasbihah bihima, kemudian tasbihnya dipanjangkan. Jadi tasbihnya waktu rukuk itu lama. Ya, ini sekilas sudah dijelaskan detail ya. Duna sujud, tidak termasuk sujud. Jadi sujud tidak boleh dipanjangkan. Ini khilaf dia pembahasan. Ada ulama mengatakan sujud mau dipanjangkan, disesuaikan sebagaimana waktu rukuk. Ya. Nah, ketahuilah dia bilang anna al-khusuf wal khusufa yatluqu 'ala asy-syamsi wal qamar jami'an. Sesungguhnya gerhana gerhana itu adalah untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada ulama menyebutkan sebutan gerhana itu sama saja untuk matahari maupun bulan. Kok dibilang gerhana, saat gerhana, ya saat gerhana matahari atau gerhana bulan. Tapi di sini Imam Al-Jauhari membedakan, ya. Kalau kusuf, ya kusuf li syamsi untuk matahari, kusuf pakai kaf. Kalau khusuf kha pakai khusuf itu lil qamari, untuk gerhana bulan. Itu bahasa kitab begitu. Kalau kita mengatakan salat khusuf berarti gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha gerhana bulan. Itu bahasa saja. Ya, kita lihat di sini. Wa salatu lahuma sunnatun, salat keduanya sunnah. Ada yang katakan sunnah muakkadah. Ya, salat gerhana bulan, gerhana matahari hukumnya sunnah. Dasarnya hadis Nabi SAW. Ini hadis Syekhan, rawahu Syekhan, 2 syekh besar di dalam ilmu hadis, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani lil mauti ahadin wala li hayatin. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana dikarenakan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Wa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat hal tersebut, gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu wa Allah ta'ala, salatlah dan berdoalah kepada Allah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, di sini ada kalimat, bukan sebab kematian seseorang, bukan sebab hidupnya seseorang. Nah, kenapa muncul kalimat ini? Gerhana matahari, gerhana bulan bukan karena hidup seseorang, bukan karena matinya seseorang. Nah, waktu terjadi gerhana matahari ini di masa Nabi SAW bertepatan dengan wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Nah, Nabi punya anak namanya Ibrahim, mengambil nama datuk Nabi Ibrahim AS. Datuk yang di atas kaki Nabi itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail terus ke bawah, lahir terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari anaknya Ismail. Nah, Rasulullah ini kawin dengan Maria Al-Qibti. Maria Al-Qibti ini asalnya Nasrani, dia nama Maria. Dan nama Maria kan orang Nasrani. Nah, diberi oleh Raja Muqawqis Mesir. Jadi ada sahabat, ya. Kan terjadi gencatan senjata nih, tidak ada peperangan, perjanjian antara orang Muslim dengan kafir Quraisy, dan tidak ada kunjungan ke Mekah, gencatan senjata. Waktu
Kacar senjata ini dipakai oleh Nabi membuat surat mengajak raja-raja yang dekat dengan Mekah itu seperti Damsyik, itu apa itu namanya itu? Damsyik itu namanya Romawi. Raja Romawi di Damsyik. Kemudian di Parsi, di Irak itu Kisra. Nah, di Mesir raja namanya Muqawqis. Ya, Muqawqis. Kalau di Romawi itu di Syria namanya Heraklius. Ya, Heraklius itu nama rajanya. Nabi sampaikan surat-surat sama itu, mengajak untuk masuk Islam. Sahabat berpencar nih membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di Muqawqis, salah satu sahabat nih yang menyampaikan surat kepada Raja Mesir. Dia berterima kasih atas ajakan Nabi Muhammad, tapi dia belum menyatakan masuk Islam, cuma menghargai. Beda di Parsi ya. Kok di Parsi itu, di Arab Parsi, Iran itu, rajanya itu, sahabat yang bawa surat itu dibunuh langsung. Sahabat itu resikonya tinggi, ngajak orang masuk Islam itu taruhannya nyawa, bukan main-main. Langsung tikapnya habis meninggal. Raja Muqawqis walaupun belum menerima Islam, tapi dia menghargai ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia memberi hadiah 2 perempuan. Nah, salah satunya tadi Maria Al-Qibti. Yang pertama dikawini sahabat yang bawa surat. Yang satunya Maria Al-Qibti itu dibawa ke Madinah. Nah, dikawini oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hasil perkawinan Nabi dengan Maria Al-Qibti ini dapat anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini umurnya 18 bulan meninggal. Berapa tahun? 1 tahun setengah. Nah, 18 bulan umurnya meninggal. Meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan gerhana matahari. Nah, itulah timbul khurafat atau khurafat. Zaman jahiliyah namanya. Sahabat masih terpengaruh juga. Lihat tuh, siang yang panjang 12 jam langsung hilang seketika menjadi setengah, berubah jadi malam karena wafatnya Ibrahim, katanya itu anak Nabi Muhammad SAW. Inilah khurafat bermuncul. Nah, Nabi pun membersihkan, Masya Allah. Itulah tanda-tandanya kerasulan, tidak ada kesyirikan. Ya. Nah, apa kata Nabi bilang? Matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana bukan kematian seseorang, bukan hidupnya seseorang. Hadis yang lain, itu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Selesai, udah hilang langsung. Yang tadi pikir macam-macam, bersih langsung dikembalikan tauhid ya kepada Allah SWT dengan tauhid yang bersih. Nah, jadi Ibrahim ini dalam hadisnya, dalam hadis disebutkan ada kecemburuan Aisyah kepada Maria Al-Qibti. Karena Aisyah kan tak punya anak. Ya, dia tak punya anak. Nabi kawin sama Maria Al-Qibti, dia dapat anak. Ibrahim ini menurut sahabat, dia dengan Nabi itu ibarat pinang dibelah 2. Paham kan ya? Mirip betul. Ya, mirip betul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, laki-laki tampan lagi mirip dengan Nabi. Ada hadis, saya baca hadis tuh. Nabi bilang, Aisyah, kau lihat seperti siapa dia? Oh, langsung berubah wajah Aisyah. Ya, itu Nabi baca, Nabi menunjukkan seperti siapa dia. Nah, di situ ada. Ya, jadi meninggal Ibrahim ini 18 bulan, air mata Nabi keluar. Air mata Nabi keluar. Kata Umar, kau menangis ya Rasulullah? Ya, aku pun menangis, kata Nabi. Tapi bukan meratap, yang tak boleh. Nah, meratap itu kerjanya zaman jahiliyah, haram hukumnya. Nah, kalau sedih, nangis keluar air mata, itu tanda cinta, kata Nabi. Jadi bapak-bapak ibu kalau meninggal anak, menangis karena cinta sayang boleh. Menangis menolak takdir Allah haram. Itu
Itu bedakan. Jadi orang yang meratap-ratap itu hukumnya haram karena seolah-olah tidak menerima takdir. Itu yang tak boleh. Ya, sedih kerana cinta semuanya begitu. Jadi kalau ibu-ibu sedih menangis, anak meninggal, suami meninggal, wajar. Tapi suami, kalau istri meninggal, ada yang nangis, ada yang tak nangis. Yang tak nangis itu punya rencana gitu. Jadi ibu tengok kalau suami kan, ya, ada suami yang meninggal istri tak menangis aja gitu. Ya, wa fi riwayat Muslimin, ada riwayat dari Imam Muslim, hadisnya mirip-mirip tapi di belakang ada perbedaan sedikit. Sesungguhnya matahari dengan bulan itu tidak terjadi gerhana kerana mati seorang atau hidup seorang apabila kalian melihat. Ada hadis tambahannya. Adu Allah wa sallu hatta yankasifa ma bikum. Maka mohon doa kepada Allah dan salatlah sampai selesai terjadinya gerhana pada diri kalian. Jadi salat gerhana itu proses pelaksanaannya bersamaan dengan terjadinya gerhana. Kalau dapat itu mulai gerhana itu mulai ibadah salat sama khutbahnya sampai berakhirnya gerhana. Maka bacanya panjang. Itu pun kalau hafal ya, bacanya panjang. Nah, paling sedikit ya, wa aqalluha ay yahruma bi niyati salatil kusuf. Ya. Paling sedikit takbiratul ihram itu dengan niat salat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Usali sunnatul kusuf fi syamsi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau gerhana matahari. Aku niat salat gerhana sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam atau makmum lillahi ta'ala. Kemudian yaqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Cuma yang terbaik iftitah dulu. Ada hadisnya sunnah baca iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini yang minimal ya. Yang minimal paling tidak dilakukan baca Al-Fatihah. Tanpa surah pun boleh. Tapi sunnah pakai surah yang panjang-panjang. Ya, supaya sesuai dengan kejadian gerhana tersebut berakhir. Wa yarka'u, kemudian setelah Fatihah diperrukuk. Setelah rukuk yarfa'u, bangkit lagi. Nah, namanya betul i'tidal. Wa yaqra'u Fatihah, kemudian baca Fatihah lagi. Summa yarfa', kemudian angkat lagi. Kemudian rukuk. Summa yarfa'u, kemudian diangkat lagi. Nah, kemudian baru suruh. Nah, itu dia. Berarti 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Nah, itu dia ketentuannya. Bagaimana kalau seandainya rukuknya sekali macam salat biasa? Ulama biasa. Ya, cuma tidak ada ciri khas. Ciri khasnya tidak ada. Nah, jadi ciri khas daripada salat gerhana ini dia menambah berdiri dan menambah rukuk. Thumma yasjudu, kemudian dia sujud, fa hadhihi rak'atan, maka ini dihitung 1 rakaat. Thumma yusalli thaniyatun kadzalik, kemudian salatlah rakaat yang keduanya seperti itu, maka dia menjadi 2 rakaat. Ya, saya ulangi lagi ya. Niat usalli sunnatul kusuf fi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surah yang mana nanti disebutkan ni, ada surah-surahnya. Nah, kemudian rukuk. Setelah rukuk tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kemudian mendekap lagi baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi surah, kemudian rukuk Allahu akbar, kemudian tidak sami Allahu liman hamidah, kemudian baru sujud macam biasa. Nah, rakaat yang kedua juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Makanya kalau dapat nanti ada kesunahan ya. Nah,
Wa fi kulli raka'atin qiyaman, setiap rakaat 2 kali berdiri. Wa ruku'an, kemudian 2 kali ruku'. Kemudian baca Al-Fatihah setiap rakaatnya. Apabila berjalan gerhana matahari masih berlangsung, salam ini rasa-rasanya tak cukup nih. Nah, gerhana masih berlalu, boleh tak nambah ruku? Sehingga mama berdirinya 3 kali, rukunya 3 kali. Ulama berpendapat tak perlu. Tetap saja ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Artinya kalau salat sudah selesai, gerhana masih berlangsung, tidak masalah. Tinggal khutbahnya yang dipanjangkan. Karena ada khutbah. Nah, ada khutbah. Nah, kemudian lagi, tambah lagi dia. Apabila dia telah mengucapkan salam dari salat, ya, kemudian masih berlangsung daripada gerhana tersebut, ya, apakah boleh melaksanakan salat lagi? Di salat dah selesai tadi. Orang tanya, berapa lagi selesai gerhana ni? Oh, masih lama, setengah jam lagi. Boleh tak salat lagi? Jadi 2 kali ulang, macam salat jenazah. Tahap pertama selesai, masuk tahap yang kedua. Perlukah seperti ini? Tak perlu, kata ulama. Yang sekali itu dah cukup kan? Sudah memadai. Ya. Nah, sekarang tambahannya. Nah, kemudian disunnahkan membaca surah Al-Baqarah rakaat yang pertama. Oh, ini bukan. Nah, ini kalau mau ambil sunnah, surah apa Pak Ustaz dipilih? Surah Al-Baqarah waktu berdiri yang pertama. Surah apa? Atau dengan kadar panjangnya seperti surah Al-Baqarah. Berapa juz surah Al-Baqarah? 2 juz lebih. Nah, ini makanya kalau dapat cari imam yang hafiz Quran. Ya, cari imam-imam yang. Kalau saya tak mampu, saya banyak sadisma ya. Ya kan? Semahal ataka hadithul wasyadah. Tapi kalau ada yang hafiz Quran boleh. Bagus. Karena memang yang terbaik start mulai gerhana, salat terus sampai berakhir gerhana. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian waktu qiyam yang kedua, kan rukuk terus setelah Al-Baqarah selesai. I'tidal, kemudian berdiri lagi baca Al-Fatihah. Nah, rakaat yang kedua sekira-kiranya 200 ayat. Ali berapa? Ada 200. Ya, kurang lebih kan. Maka kalau mau Ali Imran lah rakaat kedua. Nah, ya. Kemudian masuk rakaat yang kedua. Berarti berdiri yang keberapa tu? Nah, ini lupa gini baik. Ya. Rakaat pertama selesai, 2 kali berdiri, 2 kali sujud. Masuk rakaat yang kedua, berarti berdiri yang keberapa? Yang ketiga. Nah, qiyam yang ketiga ini, membaca surah kadarnya kira-kira 150 ayat. Surah An-Nisa juga tu. Surah An-Nisa. Nah, itu surah An-Nisa. Kalau memang harus penting, boleh. Berarti urutan Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Kemudian berdiri yang keempat, kan rukuk tu, selesai surah itu, rukuk, i'tidal lagi, berdiri lagi baca Al-Fatihah, kemudian surah berikutnya. Berapa? Berdiri yang keempat, kadar ayatnya 100 ayat. Apa kira itu? Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah. Nah, tengok Al-Maidah itu berapa? Sampai dah 100. Nah, jadi 4 rakaat surahnya 4 tadi. Al-Baqarah untuk berdiri yang pertama, berdiri yang kedua Ali Imran, berdiri yang ketiga surah An-Nisa, berdiri yang keempat Al-Maidah. Nah, ini rawahu Syekhan an Ibnu Abbas radhiyallahu. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Bagus ini jamaah ini, tapi ini jamaah mahsuri disepakati. Ya,
dikira cuma itu. Itu hanya ya. Al-Baqarah 2 juz setengah. Al-Imran hampir 2 juz. Kok digabung? 4,5 juz. Kemudian tambah lagi An-Nisa 150 ayat. An-Nisa itu apa? 1 juz lebih. Kemudian tambah Al-Maidah. Kira-kira kok dia gabung ni berapa juz? Ada tak 6 juz? Kira-kira jamaahnya siap tak berdiri baca Al-Quran 6 juz? Kalau setuju, sila laksanakan. Berarti betul-betul murni ngambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka disepakati dulu, kalau tak jangan. Ya, nanti banyak lari nanti. Ya, kalau tak siap lari nanti. Nah, itu ya. Waktunya habis ini, belum selesai ini. Kita sambung jalan nanti ya. Sampai sini dulu. Nah, ini baru baca surahnya nih, berdiri. Ya, rukuknya apa yang disunahkan, nanti ada bacanya tambah sedikit. Wallahu a'lam. Sedikit pembahasan kalau dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya silakan, ada pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, kalau kita salat gerhana matahari apakah disiarkan atau dijaharkan? Ya, gerhana matahari dijaharkan bacaan seperti salat malam. Tapi kalau gerhana bulan waktu malam disirkan. Karena gerhana bulan ini jarang berjamaah, orang lagi tidur. Itu masalahnya. Makanya sulit gerhana bulan berjamaah karena terjadi kadang-kadang tengah malam. Jam 2, jam 1, jam 3. Gimana? Mau panggil orang keluar? Nah, tidak mungkin. Makanya salatnya sir. Pelan masing-masing. Tapi kalau gerhana matahari terjadinya siang. Nah, jadi siang seperti malam bacaannya dijaharkan. Ya begitu dah kita. Tapi kebalik Ustaz ya. Kebalik kalau malam kan disiarkan kan. Kalau siang dijaharkan. Ya, karena siang itu terjadi pengaruh bulan. Ini matahari ini kan di atas, bulan di bawah, bulan ini berjalan menutupi matahari, maka menjadi malam. Nah, kalau bulan sebaliknya, matahari yang mempengaruhi bulan, sehingga cahayanya kuat. Tapi untuk Nah, jadi hanya baca Fatihah saja atau apa tuh? untuk makmum kalau kita baca doa. Kita seperti salat Jumat, Fatihah jadi. Fatihah kita baca makmum. Kalau imam baca surah, imam mendengar bacaan imam. Ya seperti Jumat itu lah. Nah, Jumat ciri khasnya dia menambah berdiri, menambah rukuk, itu ciri khasnya. Salat gerhana ini. Nah, jadi salat gerhana ini kalau seandainya tidak diumumkan oleh pemerintah atau pemerintah tidak memandu ibadah ini, cuma beritahu terjadinya jam sekian sampai jam sekian. Ternyata di masjid juga tidak mengadakan. Udah di rumah yang masing-masing kan, walaupun gerhana matahari tanpa khutbah lah. Ya tidak ada khutbah. Seperti salat Id, sama salat Id. Bagi yang memang ketiduran, habis salat subuh tidur, tadi malam takbiran lama, habis salat subuh tidur dia. Bangun jam 9. Pergi ke masjid kosong dah tu. Nah, tapi masih sunnah mengerjakannya walaupun di rumah. Nah, sunnah masih cukup salat saja tanpa khutbah. Ya, sekali itu. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Untuk sholat Jumat Ya. kan pintu masjid kita ni kan geser Ustaz. Itu geser kan. Antara kan kaca ni kan ditutup. Jadi untuk jemaah di luar itu pintu kita buka sedikit atau tutup habis. Ya, yang terbaik dibuka sedikit. Ada jalur antara
Kalau tidak dikunci, walaupun tertutup tapi bisa digeser, berarti dia masih memungkinkan untuk berpindahnya jalur pertemuan antara dalam dengan di luar. Nah sekarang tambah lagi, ini kaca pula. Kaca ini jelas, karena intinya tahu gerakan. Makmum di luar bisa melihat gerakan orang di dalam. Dan ketiganya lagi, suara keluar ini membantu. Nah, tapi kalau pintu terkunci, maka putus dia. Dia harus ada jalur masuk dalam dengan di luar, begitu dong kita. Tapi kalau tertutup seperti ini pakai geser, tapi tak terkunci masih boleh, karena bisa digeser. Kalau tidak terkunci. Yang terbaik buka sedikit. Ya, yang terbaik minimal segini untuk orang masuk. Waktu salatnya, waktu khutbah ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya kita nih ada sholat berjamaah di bawah, tapi yang di atas itu juga ada sholat berjamaah. Tapi dia tak musuh sab, dua sana, nah ikut cuma Ustaz. Tapi ikut imam. Ya, makruh. Sab yang tak tersusun rapi, berpisah-pisah jaraknya, makruh. Fadilah sab dia tak dapat. Artinya bukan tak dapat berjamaah, tapi fadilah berjamaah tetapi tidak dapatkan utuh. Karena masalah sabnya salah satu sab berjamaah, sab harus dapat. Jadi usahakan begini jamaah. Kalau ada orang yang batal di belakang itu, tolonglah diisi kekosongan itu. Terserah dua kemungkinan. Apakah menggeser, geser, sehingga tertutup ini yang kosong di ujung tidak masalah. Atau yang di belakang yang mengisi ke depan yang kosong. Terserah. Yang penting jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong, dari yang kosong plus ke belakang putus dengan sab di depan. Itu masalahnya. Makanya kita harus cerdas nih, sabar nih, jangan diam-diam. Ya. Ada orang keluar dari depan, tidak keluar dari batal wudu. Nah di belakang tak mau maju, dibiarkan. Kau putus nih dari mulai terus ke belakang itu putus. Sabnya putus. Maka fadilah sab tak dapat. Ya, silakan. Mau menggeser, ini putus kosong nih. Ada geser sini. Geser. Kosong di ujung tak masalah. Jangan kosong di tengah nih. Ya. Ya. Memang ada orang yang belajar dan ada yang mengerti juga Pak Ustaz. Mungkin lebih kuat Ustaz. Kalau memang yang tadi kata Pak Ustaz nih di depan nih kosong, terus kita masuk, berarti di belakang juga kosong. Artinya kalau kita yang di sini paham dengan terhadap itu, maka seharusnya kosong itu digeser supaya nanti ini kosong Ustaz. Tapi sebenarnya kalau saya melihat apa yang Pak Ustaz sampaikan ini juga jadi masalah juga Pak Ustaz. Kalau misalkan nih saya di depan, misalkan depan saya kosong, dia keluar, artinya saya masuk ke situ. Tapi oleh di belakang saya kan harus isi juga. Berapa sab yang ada di belakang itu harus isi juga. Tapi kalau yang belakang samping ini ngisi, berarti yang satu aja yang kosong samping kosong. Ini kan namanya kita belajar, tapi kita juga harus mengimplementatif apa yang kita tahu bahasa. Tapi ada juga orang membiarkan nih. Artinya kata Pak Ustaz kita jadi kalau itu putus. Arti pahala yang di belakang ini sampai putus semua nih. Betul. Nah itu mungkin ada pencerahan Pak Ustaz supaya lebih mungkin kalau kawan-kawan rekan kami sini paham lah Pak Ustaz. Tapi ada orang nanti dia lah. Akhirnya Ustaz. Kalimat akhir supaya jawabnya. Iya. Ini susah. Ya. Nah, ini dulu di depan sini ya. Dia batal, dia keluar. Kan kosong nih. Dua kemungkinan. Apakah di sebelah kiri, sebelah kanan
menggeser menutupinya sehingga kosong di ujung kiri atau di sebelah kanan, atau di belakang yang mengisi, di belakang mengisi kosong, di belakang lagi mengisi, di belakang isi sampai nanti terakhir di belakang maju, nanti kosong di belakang tinggal mengapaskan. Terserah, dua pilihan, dua-duanya baik. Kalau dibiarkan bagaimana? Putus tadi. Bukan berarti kalimat kata dia lah, dia tak faham, dia tak mau maju ke tetap. Nah itu masalahnya. Nah itulah, ini adalah indahnya kita belajar. Jadi kita saling membantu. Kalau kita tidak mengisi yang kosong ini, berarti kita membiarkan dia putus. Ke belakangnya putus, ke depan siapa lah. Dari imam sampai yang terakhir putus itu aman, tapi putus ke belakang, putus betul. Ya putus betul. Nah itu kita mengisi yang dibiarkan dia kosong. Allahu a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli awwa waskur lana al-awati wa amin al-awati wa aghfir والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليك أنت حبي وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله بالبدر والثناء والحمد لله بالبدر والثناء